kan ada orang yang belajar telepati gagal, ada yang berhasil gitu ya. Kita tidak munafik. Banyak Ya, juga yang praktik telepati juga belum bisa-bisa nih. Nah, ini nih yang perlu kemudian untuk mendapatkan apa tuh namanya pembelajaran dari TVB gimana bagi teman-teman ya. betul Mas Hendra. Jadi judul selaras, judul coherence, judul semuanya itu satu frekuensi, itu tuh penting banget buat manifest. Kembali ke masalah rumus semesta tadi, cermin tadi. Nah, Mbak Fani pada saat waktu mentelepatikan hutang untuk orang lain itu bayar ke dia, ini sepertinya bahan bakar roket emasnya itu kuat gitu, Mas. Jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung dari vibe rasa dia pada saat melakukan itu. Betul-betul tidak dia merasakan itu terjadi di sini saat ini sekarang. Jadi kalau telepati itu kan kita menghadirkan wajah orang yang kita mau sampaikan pesannya di depan muka kita. Dan Iya. kita berkomunikasi sama dia seakan memang dia ada di depan kita. Kita sampaikan pesan lalu berikan 10 keuntungan. Nah, pada saat menyampaikan 10 keuntungan, gambarkan orang itu tersenyum senang gitu, dikasih 10 keuntungan sama kita. Apa sakit, apa tuh, cuci darah. Dan saya tuh pernah dibilang pada saat itu sebelum papa ini ikut apa sih, eh, sama ditipu temennya istilahnya tuh, saya tuh masih punya uang teh, sama-sama punya uang, akhirnya diajak kerjasama, saat ditipu sama temen haji saya sampai habis-habisan semuanya untuk itu mengerjakan proyek itu teh. Akhirnya saya mengalami seperti ini, hutang bank sampai tidak bisa nyaur, sampai pada bulan apa deh itu Agustus itu teh saya dapat surat rumah saya harus dilelang. Saya sama anak-anak belum kenal sama ini teh, saya belum kenal banget sama Ngaji Roso. Terus anak saya semuanya itu sedih banget ya teh, banget sedihnya. Akhirnya anak saya yang pertama, mama mesti harus ikut ini, mama mesti harus ikut ini. Terus saya lihat pada saat itu masih anget-angetnya teh Febi ya, apa tuh, yang di YouTube pertama itu mengenai apa tadi, yang Harley itu teh. Sampai satu akhirnya, tapi saya mau ikut udah punya uang. Ternyata anak saya yang ketiga itu tiba-tiba menjual cincinnya tanpa saya tahu, ngasih kejutan sama saya, malah lihat grup grup apa sih dek, pokoknya lihatnya grup, oh masya Allah, aku kok dimasukkan grup ya dek, ya mudah-mudahannya saya bisa masuk grup bunda itu, sudah masuk grup. Alhamdulillah teh, selama ini tuh teh, saya tuh sudah kan saya punya tanah yang seperti saya ceritakan, tapi tanah itu waktu papahnya anak-anak pembelinya anak-anak masih kecil-kecil dan saya tidak paham, itu saya jual sudah lama sekali teh, sebetulnya mau tak untuk nyaur bank itu enggak laku teh. Karena semua tanya mana akte jual belinya, mana ininya tuh enggak ada semuanya teh. Terus saya ikut saya akhirnya saya sholat ikut kelas, apa yang teh diajarkan ke saya nggak ada yang saya lewati, semua bareng anak-anak. Iya semua, karena ini masalah kita bersama teh. Di Nyon Sewu teh, di rumah saya itu kan anak saya yang pertama rumahnya di sebelah, jadi masih di saya, anak saya yang ketiga itu punya rumah, tapi waktu papanya meninggal itu anaknya itu diekakan suami ikut saya, sama suaminya juga rumahnya dikontrakin. Anak saya yang keempat itu nggak jauh juga dari saya, itu setiap hari yang dibahas cuma itu YouTube-nya Teh Febi, dan yang di share Teh Febi kita diskusikan bersama teh. Setiap hari itu kita seperti kelas sendiri teh.
seketika sendiri. Terus Masya apa Allah. berempat itu apa yang mereka dapat, apa aku tadi gini mah aku loh gak pernah dapat yang kedua, aku nggak pernah loh dapat itu yang namanya balik nama kapal sudah lama sekali karena aku nggak bisa ngomong, nggak bisa gini-gini. Iya Allah, aku punya diajarin mama katanya untuk telepati untuk sendirilah masuk 5 sekaligus untuk orang balik nama surat kapal. Terus Duh. anak saya yang jual cincinnya itu Iya. sebetulnya dari pertama 7 hari sudah saya ikut itu sudah dapat proyek Oh ya. 4 sekaligus tanpa mencari, datang sendiri, disuruh mengerjakan, suruh ngitung, disuruh mengerjakan, nggak pakai ribet. Terus yang pertama itu kan kerjanya di provinsi teh PNS, tapi itu semuanya dulu sekali itu dianya itu yang menyupport hidup saya. Itu waktu kecil ya dia perlopen itu enggak bisa sama sekali, airnya sekarang lancar seperti dulu kala teh. Terus Alhamdulillah. yang ketiga itu, yang keempat itu kan jual mainan ya teh, tapi jual mainannya tuh jual mainan kolektor kan. Sama dianya itu bekerja di adanya di pelabuhan, ngurus-ngurus dokumen-dokumen kapal itu sejak ikut bareng-bareng itu teh lancar dagangannya itu laris, padahal dagangannya itu harganya bisa mencapai puluhan juta. Saya dibelikan kulkas baru teh, terus enggak saya itu kulkas saya itu satu-satunya yang nanti pas puasa tuh saya nggak punya kulkas, itu dibelikan anak saya yang ketiga kulkas, dibelikan TV. Masya Allah, saya sampai nangis. Terus saya mama nang testimoni biar kan nanti Teh Febi juga seneng, Mas Hendra seneng, dan teman-teman lain bisa ngikuti mama. Iya teh, saya tuh setiap hari sibuk ngajarin anak-anak, setiap hari sibuk ngajarin cucu. Dan saya itu saya tuh saking lamanya istilahnya menderita, saya tuh tidak bisa menghadirkan rasa bahagia yang banget. Saya tidak bisa nggak bisa caranya membuat video dalam pikiran. Tahu enggak teh, saya kalau membuat video dalam pikiran sama anak saya yang kecil ini, cucu saya, Cik, kita bayangin kita ke yuk ke hotel, iya kita kok terus seneng di situ, saya seneng, saya bayangin banget. Terus anak saya yang ingin umrah, ayo kita bayangin umrah, yuk ayo kita bayangin umrah. Cucu saya yang satunya, nah, jadi saya tuh seneng bisa bayangin umrah bersama, bisa bayangin ke hotel bersama-sama dengan bantuan anak saya ini, cucu saya ini. Terus teh sama ini ada yang teh bilang 10 juta itu ya. Iya, quantum jam. Ya. Saya nggak bisa teh, aku nggak bisa bilang anak-anak, aku nggak bisa bayangin bahagia dengan uang 10 juta lah. Bisanya berapa? 25 juta. Kenapa gitu? Karena saya pernah dikasih orang uang 25 juta. Itu yang saya bayangin terjadi loh. 25 juta. Oke. Ya, Bu Ira keren banget ya Allah. Cerita-cerita seperti ini. Terima kasih. Iya. Bu Ira, Sama yang cerita seperti ini sangat penting untuk kemudian ditransformasikan ke sahabat-sahabat supaya yang mulai kehilangan harapan itu ada semangat kembali gitu ya Teh Febi. Aku pengen Teh Febi memberikan responnya terkait dengan sebuah narasi fakta yang menarik dari Bu Ira yang mengalami perubahan sangat luar biasa setelah ikut Badan Revolution. Teh, monggo Teh. Masya Allah, Mas Hendra. Ini Teh, ini termasuk itu kucingnya anak saya yang quantum jam kucing 20 juta Hendra aja. Yang untuk mainan aja. Oke, lanjut Teh Febi. Iya, jadi gini Mas Hendra. Aku amazed sekali ya, maksudnya dengan cerita Bu Ira ini yang sebelum ikut kelas mereka punya kepahitan cerita sendiri bahwa rumah mereka tuh mau diambil bank gitu, dan mereka ditagih debt collector, sampai tadi Bu Ira bilang ada cerita kalau seandainya ada opsi bunuh diri massal itu terfikir gitu.
itu luar biasa sekali gitu. Sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dialami oleh seorang ibu dan 4 anaknya. Itu sesuatu yang sangat sangat luar biasa, bahwa Ngaji Roso hadir menjadi jembatan kebaikan Allah luar biasa. Karena faktanya memang lewat kanal YouTube Ngaji Roso, Mas, kebaikan ini terdelivery gitu. Lalu gimana Bu Ira bisa melewati ini semua dengan sangat pertolongan sekali? Aku melihat ada satu kunci, Mas Hendra, yang tidak dilakukan oleh banyak teman-teman yang alumni, Mas Hendra. Pada saat Bu Ira WhatsApp aku, Mas Hendra tahu nggak? Aku sama sekali tidak men-save nomornya. Jadi aku nggak pegang nomornya, karena teman-teman Abundant Revolution itu nggak aku save satu-satu, kecuali dia WhatsApp aku lalu aku save gitu, Mas Hendra, paham nggak? Iya. Artinya Bu Ira ini dengan testimoni yang sudah sedemikian banyak, istilah Bu Ira testimoni berjamaah. Iya, testimoni Luar berjamaah. biasa, testimoni berjamaah, testimoni massal gitu. Itu terjadi tanpa ada kontak langsung aku loh, Mas Hendra. Jadi waktu itu bermodalkan hanya kelas. Ini patut dicontoh, ini footnote banget nih sama semua teman-teman. Patut dicontoh. Bermodalkan hanya ikut kelas. Pada saat ikut kelas, semua istilahnya apa yang diinstruksikan di 30 hari daily rutin, Bu Ira betul-betul kacamata kuda, betul-betul dilakukan tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa berpikir panjang. Dia percaya sama materi ini, dia percaya sama naturalnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan, dan dilakukan, Mas Hendra. Jadi kunci dari keberhasilan buat teman-teman adalah praktek, dan praktek. Tanpa komplain, tanpa marah-marah, tanpa bertanya, tanpa ada peperangan batin gitu. Karena ini sebuah contoh yang nyata gitu dari seorang ibu umur 69 tahun loh. Aku surprise banget loh. Daya juang dan belajarnya masih luar biasa, walaupun dia nggak bisa quantum jam, dia selalu cari cara lain. Ketika sudah berhasil, baru menghubungi aku. Itu emes banget, Mas Hendra, luar biasa. Jadi apa sih sebetulnya secara hukum semestanya? Ya, Ibu Ira ini adalah contoh nyata, Mas Hendra, cara merubah data. Caranya begitu. Oke, Teh Febi. Oh iya, Teh, satu lagi, gimana kok tanah saya bisa terjual gitu. Waktu itu saya sholat tahajud, waktu itu saya sholat tahajud, terus saya quantum jam supaya tanah itu laku dengan tidak ribet, tidak cari gitu-gitu. Hanya jam 9 pagi itu, saya pagi langsung ketemu anak-anak, WA teman-teman anak-anak, aku dapat clue dari awal, suruh quantum jamnya sama yang punya tanah yang kita nggak pernah kenal, alpha telepati, bareng-bareng, ayo kalau bareng-bareng itu powerful, ayo bareng-bareng kita sholat duha, nanti paginya sholat duha, kita telepati sama ibu yang punya tanah, kita minta diikhlasin kalau nanti tanah itu terjual akan saya beri 10 keuntungan, termasuk saya pikir tuh beliau sudah meninggal, saya wakafkan nanti atas nama ibu. Saya kasih 10, salah satunya saya wakafkan, dan itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah jam 9 ada orang kesini nanyain tanah, langsung nggak pakai. Asik. Ya, luar biasa. Ya, mantap, keren ya Bu Ira. Seneng banget ya mendengarnya. Terima kasih. Oke, Bu Ira, ceritanya sangat menginspirasi gitu ya, dan lagi-lagi Teh Febi mengingatkan kita, terus kemudian mendorong kita bahwa dari kisah Bu Ira itu yang bisa kita contoh adalah tidak banyak komplain, ya kan, tidak banyak bertanya, tetapi lebih memberikan atensi sepenuhnya untuk praktik sampai 30 hari selesai, dan akhirnya tuntaslah apa yang diinginkan bisa menjadi kenyataan. Dia bisa kembali ke
fitrahnya gitu ya sebagai entitas yang tak terbatas gitu ya. Oke, Teh Febi, gimana? Sedikit komen. Masya Allah, dari cerita Bu Ira membuktikan Mas Hendra, udah fokus aja sama data di dalam, jujur aja sama data yang ada di dalam yang masih ada bagasi sedih dan lain-lain, duduk sama emosi itu, berdamai dengan emosi itu, terima semua kisah hidupmu, peluk, dan katakan bahwa ini cinta tanpa batas. Terima itu, izinkan masuk ke dalam, izinkan dia terurai kembali ke samudra cinta tanpa batas. Oke. Itu cara yang tadi Mas Hendra tanya. Caranya kayak gitu. Sip. Ya, aku sekarang geser ke Mbak Fani. Tolong oke, Mbak Fani. Namanya Rifani Audi. Sebelum ikut kelas kondisinya down ya. Karena terlalu khawatir atau mungkin cerita langsung aja Mbak Fani. Yuk, sampaikan ke teman-teman dari awal gimana ceritanya, yuk. Iya, cerita dari apa ya? Dari waktu ini deh. Pertama mau ikut TVB juga itu sebenarnya lagi finansialnya lagi nggak bagus banget gitu. Aku kan sempat nanya ke Mas Endra ya, untuk yang batch 9 itu berapa gitu kan. Itu beneran belum ada banget. Abis itu aku sebenarnya udah coba ngintip-ngintip tuh di Ngaji Rosa, udah suka lihat-lihat tuh ini ya TVB ya gitu. Udah ada cerita yang masalah sending love gitu. Akhirnya aku coba tuh si sending love itu, nggak jauh-jauh sih ke anak aja yang lagi jelalatan gitu. Aku coba terus aku mandiin lah gitu. Pokoknya benar-benar yang fokus ke anak gitu ya. Nggak lama dari itu tiba-tiba dapet transferan, akhirnya bisa daftar deh gitu. Itu cuma berapa modal sending loh. Iya. Tiba-tiba buka handphone ada yang transfer gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya itu coba daftar gitu. Terus jadi sebenarnya waktu itu tuh kondisinya emang lagi down banget, lagi cemas banget. Itu mungkin udah 3 bulanan ya. Dari awal-awal tahun itu udah berasa cemas gitu. Udah nggak ada fokus lah gitu. Terus coba lihat-lihat Ngaji Roso gitu, terus yang lain-lain. Akhirnya ketemu sama Teh Febi, pengen banget lah gitu ikut kelasnya gitu. Iya. Bapak itu nih. sih. Oke. Soal ini gimana? Ada nggak pengalaman kayak misalnya punya hutang, terus kemudian setelah melakukan tips dari Teh Febi, gimana, ada perkembangan apa gitu? Ada nggak? Jadi sebenarnya memang masalahnya hutang, cuman bukan hutangnya aku gitu. Aku kebetulan di 2018 itu kehilangan orang tua gitu ya. Dikasih kewajiban yang memang harus diberesin gitu. Lumayan besar gitu. Nah, itu sekarang itu memang masih ada gitu, Mas. Dan ini tuh perasaan aku tuh ini kok kayak mau berulang ya gitu. Mau berulang, mau looping gitu. Terus akhirnya udah down banget lah gitu. Terus lihat setelah ikut kelas itu di hari pertama, hari kedua itu lancar ngikutin yang Teh Febi arahin gitu ya. Itu sampai di hari kedua itu aku sempet alfa telepati nagih utang gitu. Iya, terus. Itu nagih utang. Ada efeknya nggak? Ada banget. Oh, ada banget. Ada banget. Jadi jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 2, jam 3-an gitu. Aku ngelakuin itu alfa telepati itu. Malamnya beliau benar-benar langsung WhatsApp. Saya mau bayar ya gitu. Tapi nggak bisa semua, cicil dulu. Nggak apa-apa deh kan. Jadi ya itu langsung dalam hitungan jam. Oke, keren. Nah, Teh Febi, aku izin kembali ke Teh Febi ya, Mbak Fani ya. Oke. Teh Febi, kalau pengalamanku melakukan telepati itu, mempengaruhi orang dari jarak jauh itu, memang
antara pikiran, antara perasaan, ya kan, antara lisan itu harus benar-benar manunggal baru menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Itu aku menyebutnya sebagai selaras atau koheren gitu ya. Nah, Ya, Heren. itu gimana? Kalau menurut TVB kan ada orang yang belajar telepati gagal, ada yang berhasil gitu ya. Kita tidak munafik. Banyak Ya. juga yang praktik telepati juga belum bisa-bisa nih. Nah, ini nih yang perlu kemudian untuk mendapatkan apa tuh namanya pembelajaran dari TVB gimana bagi teman-teman yuk? Betul, Mas Hendra. Jadi judul selaras, judul coherence, judul semuanya itu satu frekuensi, itu tuh penting banget buat manifest. Kembali ke masalah rumus semesta tadi, cermin tadi. Nah, Mbak Fani pada saat waktu mentelepatikan hutang untuk orang lain itu bayar ke dia, ini sepertinya bahan bakar roket emasnya itu kuat gitu, Mas. Jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung dari vibe rasa dia pada saat melakukan itu. Betul-betul tidak dia merasakan itu terjadi di sini saat ini sekarang. Jadi kalau telepati itu kan kita menghadirkan wajah orang yang kita mau sampaikan pesannya di depan muka kita. Dan kita berkomunikasi sama dia seakan memang dia ada di depan kita. Kita sampaikan pesan lalu berikan 10 keuntungan. Nah, pada saat menyampaikan 10 keuntungan, gambarkan orang itu tersenyum senang gitu, dikasih 10 keuntungan sama kita. Dan bayangkan dia mengangguk dan salaman. Nah, sepertinya di fase Mbak Fani melakukan itu, dia ngeblend banget gitu. Makanya di hari yang sama cuma dalam hitungan jam terjadi transferan. Oke. Nah, jadi sekali lagi bahwa di Abundant Revolution perubahan besarnya itu akan terjadi ketika teman-teman juga sudah melakukan habit-habit ya 30 hari aktivitas 30 hari yang senantiasa harus dipraktikkan oleh semua peserta. Jadi nanti bagi sahabat-sahabat yang ingin mengalami bagaimana keseruan di kelas Abundant Revolution dengan keilmuan-keilmuan yang pokoknya worth it banget yang disampaikan oleh TVB gitu ya. Silakan nanti bisa join di tanggal 20 Maret gitu ya. Masih ada sekitar 50 seat ya. Silakan teman-teman join. Kalau yang misalnya Mas, aku pengen join tapi belum ada uang gitu ya, bisa ikut tanggal 14 besok ya, kayaknya tanggal 14 ini besok ya. Iya, besok bisa join teman-teman ya. Oke, habis ini aku geser sebentar ke Bu Liza karena beliau akan ada nasabah gitu. Jadi kita pengen sedikit tanya ke beliau bagaimana pengalamannya setelah ikut kelas Abundant Revolution bersama dengan Teh Feby. Karena beliau ini nampaknya juga banyak sekali kelas-kelas di Ngaji Roso yang sudah diikutin gitu ya. Oke,